Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari Prodi Agrobisnis Perikanan dengan NIM L04122141. Nah, di sini saya akan menceritakan atau menyampaikan satu kasus mengenai pelanggaran atau pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di bidang kelautan dan perikanan. Baik teman-teman, di sini menurut informasi yang saya dapatkan bahwasannya sepanjang tahun 2022 Adit menjabarkan bahwasannya KKP telah menangani sebanyak 137 kasus pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Wah, sangat banyak ya teman-teman. Berdasarkan keterangan Adin, dari 137 kasus tersebut, 71 kasus telah dikenai sanksi administratif dan 59 lainnya diproses hukum secara pidana. Nah, di antara 137 kasus tersebut, ada satu kasus yang menarik perhatian saya, yaitu praktik bom ikan di Nusa Tenggara Barat. Ini salah satu kasus yang sangat marak ya teman-teman, dilakukan di mana saja. Nah, di Nusa Tenggara Barat praktik bom ikan ini masih sering saja terjadi. Contohnya pada tahun 2022 akhir memasuki tahun 2023 awal, bahwasanya ada 11 nelayan di Bima ditangkap karena diduga mengebom di perairan Teluk Rano. Mereka terancam hukuman 6 tahun penjara. Ini sangat-sangat menurut saya teman-teman, 6 tahun penjara itu sangat lama loh. Itu sanksi yang berat, tapi entah kenapa sanksi tersebut tidak menjadi jaminan untuk membuat para nelayan jerah dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara ilegal. Nah, teman-teman, di sini kasus ini telah ada pada tahun 2022. Tapi menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Komisaris Besar Arman Asmara Syarifuddin, pada 9 Juni 2023 mengatakan bahwasanya para nelayan tersebut ditangkap pada 22 Mei 2023 lalu. Nah, penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 11 orang nelayan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeboman ikan di kawasan perairan Pulau Kelapa dan Teluk Rano yang berada di Kabupaten Bima. Nah, menurut ujarannya bahwasannya dari rangkaian penyelidikan yang mereka lakukan, 11 nelayan ini mereka tetapkan sebagai tersangka dengan merujuk pada aturan Undang-Undang Darurat dan Undang-Undang Perikanan. Untuk proses hukumnya sekarang masih dalam proses pemberkasan. Nah, dari 11 nelayan ini mereka dikenakan pasal Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 84 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Nah, itulah undang-undang yang mengatur tentang kasus pengeboman ikan tersebut. Nah, sebagai penutup dari saya, bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di bidang kelautan dan perikanan, seharusnya kita menghimbau konservasi dan merehabilitasi semua kawasan-kawasan yang ada di perairan Indonesia, khususnya mencegah para nelayan untuk melakukan penangkapan secara ilegal terus-menerus, karena itu dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan atau ekosistem laut dan juga ekosistem lainnya.
Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.